Pada zaman Nabi Musa hidup seorang laki-laki bernama Karun bin Yashur bin Kahats bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim atau sepupunya Nabi Musa. Karun adalah orang yang sangat alim di kalangan Bani Israel sesudah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam kegelisahannya, hidup dengan kehidupan yang amat sangat terbatas, Karun meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Ia meminta kepada Nabi Musa agar Allah menganugerahkan sedikit harta untuknya. Nabi Musa mengabulkan permintaan Karun. Nabi Musa bermunajat kepada Allah agar kiranya memberikan kemudahan untuk Karun, sepupunya sendiri. Nabi Musa sebagai kekasih Allah, permintaannya segera dikabulkan, sehingga Karun dianugerahkan suatu ilmu yang sangat langka, yaitu ilmu mengolah logam yang tidak ada harga menjadi emas dan perak yang sangat berharga dan sangat mahal. Kesehariannya Karun bekerja terus-menerus, ia sedikit demi sedikit mengolah logam menjadi emas dan perak. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Dengan kerja kerasnya Karun sekarang mulai mempunyai gudang-gudang penuh dengan emas dan perak, kunci-kunci gudangnya sangat banyak. Beberapa orang yang kuat rasa sangat berat saat memikul kunci-kunci gudangnya Karun. Pada permulaan kejayaan Karun, kunci-kunci gudang hartanya terbuat dari besi. Manakala kunci bertambah banyak, Karun harus mengubah kunci-kunci tersebut, ia membuatkan dari kayu. Karun mempertimbangkan kadar berat kunci yang terbuat dari kayu tersebut hingga kembali mengubahnya. Ia membuatkan dari kulit unta. Semua kunci berukuran jari tangan, semua kunci-kunci gudang harta Karun harus dibawakan dengan 60 keledai. Dengan sebab harta banyak, Karun mulai menyimpan rasa dendam dan iri hati pada Nabi Musa. Dia melampaui batas dan menjadi sombong dan mengisolasi dirinya dari para pengikutnya, dan Musa mencoba untuk menasehati dia karena hubungan kekerabatan di antara mereka. Namun dia malah menyakitinya sepanjang waktu. Karun tidak lain hanyalah meningkatkan kesombongan, permusuhan terhadap Musa. Sampai dia membangun sebuah rumah, dan membuat pintunya dari emas, dan memasang lempengan emas di dindingnya. Para pemimpin Bani Israel akan datang kepadanya di pagi dan sore hari, dan dia akan memberi mereka makanan, dan mereka akan berbicara dengannya dan tertawa bersamanya. Ketika syariat zakat diturunkan kepada Musa, Karun datang kepadanya dan membuat kesepakatan dengannya untuk setiap 1000 dinar dengan 1 dinar, dan untuk setiap 1000 dirham dengan 1 dirham, dan untuk setiap 1000 kambing dengan 1 kambing, dan begitu pula dengan semua barang lainnya. Kemudian ia kembali ke rumahnya dan menghitungnya, dan ternyata itu adalah jumlah yang banyak, dan hatinya tidak rela. Maka ia mengumpulkan pemimpin Bani Israel dan berkata kepada mereka, Musa memerintahkan kalian untuk melakukan semuanya, dan kalian menaatinya, dan ia ingin mengambil uang kalian. Para pemimpin Bani Israel berkata, Engkau adalah pemimpin kami, maka perintahkanlah kami untuk melakukan apapun yang engkau inginkan. Ia berkata, Bawakanlah seorang perempuan pezina, dan saya akan memberinya hadiah, dengan syarat ia menuduh Musa berzina. Jika ia melakukan itu, Bani Israel akan memberontak terhadapnya dan menolaknya, sehingga mereka meninggalkannya. Karun menawarinya 1000 dinar dan 1000 dirham. Dikatakan juga bahwa ia memberinya sebuah baskom emas. Juga dikatakan bahwa Karun berkata kepadanya, Aku akan memberimu kendali dan mencampuri kamu dengan wanita-wanitaku, dengan syarat kamu menuduh Musa berzina besok, ketika Bani Israel hadir. Keesokan harinya, Karun mengumpulkan Bani Israel dan datang kepada Musa dan berkata, Bani Israel sedang menunggu kedatanganmu sehingga kamu dapat menyampaikan syariah kepada mereka. Kemudian Nabi Musa mendatangi tempat mereka berkumpul. Dia berdiri di antara mereka dan berkata, Hai Bani Israel, siapapun yang mencuri, kami akan memotong tangannya. Siapapun yang memfitnah, kami akan mencambuknya 80 kali. Siapapun yang berzina sementara dia tidak memiliki istri, kami akan mencambuknya 100 kali. Siapapun yang berzina sementara dia memiliki istri, kami akan melempari dia dengan batu sampai mati. Karun bertanya, bahkan jika itu kamu ataupun aku? Kemudian Karun mengatakan, Bani Israel mengklaim bahwa kamu berzina dengan si pezina itu. Musa berkata, panggil dia. Ketika dia datang, Musa berkata kepadanya, Wahai Fulan, apakah aku telah melakukan kepadamu seperti apa yang dikatakan orang-orang ini? Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Penzina itu menjawab, Tidak, demi Allah, tetapi Karun telah berjanji kepadaku bahwa aku akan melemparkan diriku kepadamu. Maka Musa jatuh sujud, menangis, dan berkata, Ya Allah, jika aku adalah utusan MU, maka marahlah karenaku. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, Aku telah memerintahkan bumi untuk menaatimu, maka perintahkanlah untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Musa berkata, Wahai Bani Israel, Allah telah mengutusku kepada Karun sebagaimana dia mengutusku kepada Fir'aun. Maka siapapun yang bersamanya haruslah tetap di tempatnya.
Dan siapapun yang bersamaku, hendaklah ia mundur. Maka mereka pun mundur, dan hanya 2 orang yang tersisa bersama Karun. Lalu Musa berkata, "Hai bumi, telanlah mereka." Bumi mencengkeram kaki mereka. Lalu ia berkata, "Hai bumi, telanlah mereka." Bumi menarik mereka hingga ke lutut. Lalu ia berkata, "Hai bumi, telanlah mereka." Bumi menarik mereka hingga ke pinggang. Lalu ia berkata, "Hai bumi, telanlah mereka." Bumi kembali menelan mereka hingga ke leher. Dikatakan bahwa ia memohon kepadanya 70 kali, tetapi Musa tidak mengindahkannya karena Karun telah melampaui batas. Lalu ia berkata, "Hai bumi, telanlah mereka." Bumi menutupi mereka. Bumi menelannya, dan ia terus tenggelam ke dalam bumi setiap hari setinggi manusia, tidak pernah mencapai dasarnya sampai hari kiamat. Ketika Karun mencapai dasar bumi ketujuh, Israfil akan meniup terompet. Bani Israel berbisik, menuduh Musa ingin mengambil harta Karun. Kemudian Nabi Musa berdoa sekali lagi. Bumi menelan rumah, harta benda, dan kekayaan Karun seluruhnya. Kisah Karun menyajikan drama transformasi tragis dari seorang yang alim menjadi sombong, kufur nikmat, dan pengkhianat akibat kekayaan. Kesan utamanya adalah betapa berbahayanya fitnah harta yang mampu menghancurkan karakter dan iman seseorang, serta menunjukkan keadilan mutlak Tuhan terhadap kezaliman. Wallahu alam bisyawab.